Maret 2024 jam 13.00. Pemuda Dayak Sintang dengan segala kekurangan dan kelemahan masih berjuang untuk menolak Somad masuk kota Sintang. Saya sudah baca di medsos katanya pemerintah daerah memfasilitasi bukan mengundang. Oleh karena itu, ya kami mohon dengan hormat supaya nanti pemerintah daerah bisa menjelaskan kepada kami. Kami tidak ngotot, Pak. Kenapa kami sedikit? Karena kami tidak perang. Tetapi kami ingin Sintang ini damai bagi semua orang, bagi semua agama, bagi semua suku yang ada. Karena dunia ini Sintang ini juga bukan hanya suku Dayak, berbagai macam suku bangsa yang ada di sini. Kami cintai. Mudah-mudahan hari ini kami bisa mendapatkan informasi terbaik dari pemerintah daerah supaya teman-teman yang lain tidak terpancing, ya. Karena memang di sini nama pemerintah daerah kami juga bertaruhkan Pak Bupati untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Saya minta disiapkan videonya. Mana? Videonya disiapkan. Sebentar. Saya izin untuk dengar. Saya HP-nya bermasalah. Sebentar saja. Saya mohon izin. Karena ini bicara masalah iman ya. Jin kafir sudah masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Ya pasti kepalanya begini bukan? Ada yang ingat. Nah itu ada jin di dalam. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok saya? Ya, sedikit saja. Supaya kami tidak bicara ngambang-ngambang. Pak, ini ada dasar kami. Kami minta ketegasan supaya dari Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami memang. Tidak perlu berbeda. Yang kami bela adalah derajat harkat kami sebagai manusia. Itu yang perlu dipertahankan, perlu tegakkan. Ya. Jadi kalau nekat Pak Bupati, Pak Jarod, jangan salahkan kalau besok ya semua poros jalan ditutup oleh orang-orang Dayak, oleh orang yang mengikuti Yesus. Bukan kami sombong, bukan kami mau cari masalah. Silakan cari ustaz-ustaz yang bukan somad. Somad itu manusia, pemecah belah, membuat Indonesia bisa bubar, Kalimantan bisa berdiri negara sendiri. Apakah itu nggak maunya kita? Tentu tidak, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang jadinya waktu itu di video yang saya lihat, ya, di salib ada jin kafir. Saya sampai naik nafas panjang. Kok Ustaz ini ceramahnya di hadapan umatnya kok memprovokasi? Yang kedua kok menghina iman pacaran lain? Apa manfaatnya? Cobalah ceramah tentang hadis, tentang Al-Quran. Itu kan cocok karena iman dia. Yang di hadapan dia adalah orang-orang dia. Tapi kalau udah jelek-jelek gitu, Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu
agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara khusus seorang ustadz yang belakangan ini namanya sedang booming di media sosial. Saya yakin teman-teman semua tidak asing lagi dengan ustadz yang satu ini. Ia adalah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara, Datuk Seri Ulama Setia Negara atau lebih dikenal sebagai Ustadz Abdul Somad atau singkatnya UAS. Adalah seorang dai atau penceramah agama Islam dari Indonesia yang terutama berfokus dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Itu adalah penjelasan singkat tentang biografi Abdul Somad. Jika teman-teman ingin melihat profil lengkap Abdul Somad, saya telah menuliskan profil lengkap Abdul Somad pada kolom deskripsi video ini. Kembali kepada topik pembahasan yang menjadi fokus video kita hari ini, karena Ustadz Abdul Somad kembali menjadi sorotan publik. Karena Abdul Somad kembali ditolak saat ingin berdakwah di suatu daerah. Sebenarnya ini bukan kali pertama Abdul Somad ditolak ketika ia ingin berdakwah. Seperti kita tahu bersama bahwa Abdul Somad bukan saja ditolak di dalam negeri, bahkan ketika ingin berdakwah, Abdul Somad pun pernah ditolak dari luar negeri. Alasan penolakan Abdul Somad ini tentu beragam. Tapi kebanyakan orang-orang atau kelompok orang yang menolak Abdul Somad ini dikarenakan isi dakwah atau isi khotbahnya mengandung sesuatu hal yang tidak membawa perdamaian. Bukan bagi bangsa Indonesia saja, tetapi bagi bangsa-bangsa di luar Indonesia. Itulah mengapa Abdul Somad ditolak ketika ia ingin berceramah di luar negeri. Salah satu ceramah Abdul Somad yang menurut saya kontroversi adalah ketika ia mengatakan bahwa yang ada di kayu salib itu adalah jin kafir. Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam, 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan ayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Mari kita lihat cuplikan videonya. Melihat cuplikan singkat tadi, apa pendapat teman-teman atas apa yang telah diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad ini? Untuk memastikan kebenaran bahwa Abdul Somad sedang mendapat penolakan ketika ingin berceramah, kita akan membuka sebuah artikel yang mencatat tentang penolakan Abdul Somad ketika ia ingin berceramah beberapa waktu lalu. Melansir tv1.com, sintangtv1.com, sejumlah massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat Dayak melakukan aksi demo di halaman kantor Bupati Kabupaten Sintang menolak kedatangan Abdul Somad di Kabupaten Sintang. Penolakan dilakukan karena dalam melakukan ceramah Abdul Somad dianggap memprovokasi masyarakat. Koordinator Masyarakat Dayak Agustinus mengatakan,
Kehadirannya di halaman kantor bupati tersebut sebagai bentuk aksi penolakan serta meminta klarifikasi kepada Pemda Sintang yang sudah memfasilitasi kedatangan Abdul Somad. Kami tidak menolak Somad hadir di Kabupaten Sintang untuk melakukan ceramah. Kami hanya menolak kehadiran oknum dalam hal ini Abdul Somad karena kami tidak suka dengan ceramah yang memecah belah agama yang ada di Indonesia ini, kata Agustinus pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024. Agustinus melanjutkan mengatakan jika Abdul Somad tetap dihadirkan di Kabupaten Sintang, maka pihaknya tidak menjamin kondusivitas akan terjadinya karena banyak masyarakat yang menolak. Melihat berita singkat tadi teman-teman yang sudah kita baca dari tv1.com, dari sini kita mendapat sebuah kesimpulan bahwa Abdul Somad ditolak di Sintang itu karena isi ceramahnya yang penuh dengan provokasi. Abdul Somad ingin memecah belah bangsa dengan ceramah-ceramahnya. Inilah alasan mengapa Abdul Somad ditolak ketika ia ingin berceramah di Sintang. Karena Abdul Somad bukan berceramah tentang Al-Quran, tetapi Abdul Somad hanya ingin menjadi pemecah belah bangsa dengan menceramahkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada di dalam Al-Qurannya. Seperti contoh yang saya katakan di awal tadi teman-teman, bahwa Abdul Somad pernah berceramah dengan berkata bahwa di tiang salib ada jin kafir. Tentu di dalam Al-Quran ketika kita melihat-lihat tidak ada sama sekali tertulis tentang adanya jin kafir di tiang salib. Tentu ini adalah hasil karangan bebas si Abdul Somad. Oleh sebab itu saya pun sependapat dan sehati dengan masyarakat Kabupaten Sintang untuk menolak keras model-model penceramah yang hanya menjadi provokator, yang hanya menjadi penceramah yang memecah belah bangsa ini. Provokator seperti ini seharusnya ditolak dari Indonesia karena ia tidak membangun iman, tetapi hanya membangun sebuah pertengkaran dan dendam. Kiranya melalui video ini saya berharap Abdul Somad segera bertobat, mengevaluasi diri, dan melihat sebenarnya apa yang menjadi kesalahannya. Mengapa ia ditolak di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri. Dengan mengevaluasi diri, saya berharap Somad dapat bertobat dan berubah. Tidak. Yang seharusnya Somad lakukan adalah ia mewartakan isi Al-Quran, mewartakan isi hadis, dan menjelaskan semua hal tentang iman yang ia percayai, yang sesuai dengan mereka imani sampai saat ini, bahwa agama yang mereka bawa adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang akan membawa damai kepada semua orang yang mengimani atau yang menganutnya. Tetapi ketika melihat mulut seorang Abdul Somad seperti ini, apakah itu mencerminkan bahwa agama atau kepercayaan yang dibawa oleh si Abdul Somad ini mencerminkan perdamaian yang rahmatan lil alamin itu? Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Sekian video kita hari ini, kiranya video ini memberkati kita semua, dan sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Seperti yang saya katakan di awal tadi teman-teman, bahwa channel ini mempunyai sebuah program, yaitu membaca Alkitab selama 1 tahun dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Setiap hari kita akan membaca 3 pasal dari kitab Kejadian dan begitu seterusnya sampai kepada kitab Wahyu. Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan jadilah.
Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah kamu mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, biarlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian.
Maka Allah menjadikan segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian pasal 2, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, bumi belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilia, tempat emas ada. Dan emas negeri itu baik, di sana ada damar, berdoalah, dan batu Pisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberikan nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian pasal 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman,
jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Ayat yang keenam, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang di hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Ayat 18, "Semak, duri dan rumput yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah memberikan pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga ke pohon kehidupan.